Aku baru saja menyelesaikan shift kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Ah, apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi. Benar, kita bertemu di sana. Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini." Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu, dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya, dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja?" Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya.
Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy. Dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia?
Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang, Tracy, ya kan? Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak. "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga. Aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya. Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali, biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini, aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. "Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan." Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran. Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Lisa, Lisa, tunggu. Kupelankan jalanku, lalu berbalik dan tersenyum ke Emily. Dia tergesa-gesa mengejarku. "Oke, ceritakan. Berita panas apa yang kau dapat kali ini?" "Lisa, kau takkan percaya ini. Eden menyukaimu." Aku menaikkan alisku. "Hah? Kau bercanda kan?" "Tidak." Dengan marah dia gelengkan kepalanya. "Itu benar. Kemarin sore, sepulang sekolah aku lewat lapangan basket. Dan aku tak sengaja dengar cowok-cowok ngomongin itu." Kurasa kau mungkin salah dengar, teman." Saat kulanjutkan perjalanan ke sekolah, aku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Emily. Seolah-olah Eden Woodson, cowok paling populer di seluruh sekolah, menyukaiku? Tak mungkin. Apa kami bahkan pernah saling bicara? Oh iya, pernah sekali di perpustakaan dia mau minjam penaku. Belum lagi mantan ceweknya, Sarah, merupakan kapten tim pemandu sorak. Jadi, ya, kalian sudah pasti tahu betapa cantik dan populernya dia. Mereka putus hanya karena dia pindah. Sementara, lihat aku. Bakat? Wah, kemampuan koordinasiku nol. Berkat jarak pandangku yang pendek. Cantik? Enggak. Dan kacamata super tebalku ini tak membantu dalam hal ini. Satu-satunya yang aku kuasai adalah belajar. Dan itulah kenapa aku ditugaskan jadi ketua kelas. Sekarang pikirkan cepat, seorang pemandu sorak lawan ketua kelas? Nah kan, sudah jelas.
Di sepanjang hari itu, Emily tak hentinya bersikeras kalau yang dia dengar itu benar. Aku tahu maksud dia baik, tapi dia tak sadar betapa memalukannya ini bagiku. Bahkan jika dia memang mendengar Eden mengatakan itu, kemungkinan dia cuma bercanda. Emily, tolong hentikan. Aku cuma mau mengantar berkas ini ke kelas Bu Pierce, lalu pulang. Tapi Lisa, sebisanya kupasang tampang aku serius padanya. Jadi dia menghela napas kalah, mengangguk, lalu berjalan menjauh dariku. Akhirnya, damai juga. Kuletakkan berkas tes itu. Kemudian saat aku jalan kembali menelusuri lorong, kulihat Eden bersandar di lokernya sambil bicara ke seorang anak laki-laki dari tim basket. Entah mengapa, rasa penasaran menghampiriku. Jadi alih-alih berjalan melewati mereka, kudapati diriku merunduk di balik sudut dan menguping percakapan mereka. Jadi, kau tunggu apa lagi? Bicaralah dengannya. Aku mau sekali tapi aku tak tahu caranya. Hahaha, kok bisa anak paling populer di sekolah terpesona oleh seorang cewek? Siapa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu aku? Tak mungkin. Lisa, tolong bangunlah dan berhenti berhalusinasi. Faktanya, cowok seperti Eden tak mungkin melirik cewek sepertimu. Keesokan paginya di sekolah, aku berjalan masuk ke kelas dan melihat para cowok termasuk Eden sedang ngobrolin skor permainan NBA kemarin malam atau apa. Hanya saja Eden tak berhenti menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Mataku berpapasan dengannya dan kemudian dia langsung berpaling dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Hah? Apa maksudnya itu? Kemudian selama kelas kimia berlangsung, aku terus merasa ada yang aneh di belakangku. Jadi secara naluriah, aku berbalik memeriksa dan betapa terkejutnya kulihat Eden sedang menatapku. Tak sama seperti sebelumnya, segera saat pandangan kami bertemu, dia menatap ke bawah ke bukunya. Oke, itu sungguh aneh. Saat aku memikirkan perilakunya yang aneh, Emily tiba-tiba menyenggol lenganku. Lihat kan, sudah kubilang dia suka padamu. Sebaiknya kau juga bilang kau suka dia, sebelum semuanya terlambat. Enggak deh, makasih. Tapi apa maksudmu terlambat? Kudengar kalau Sarah, kau tahu kan mantannya akan kembali. Orang tuanya cerai atau semacamnya. Oke, terus kenapa? Ayolah Lisa, dia menyukaimu. Tapi aku tak suka padanya. Segera setelah aku selesai bicara, kulihat Pak Guru menatap lurus ke arahku. Oh tidak, ketahuan. Beliau menyuruhku berdiri di depan semua orang dan menjawab pertanyaan. Tapi tentu saja aku tak mendengarkan. Jadi aku hanya berdiri di sana dengan mulut melongo seperti ikan mas. Lalu dengan panik melihat sekeliling berusaha mencari bantuan jawaban. Dan saat aku melihat ke arah Eden, oh hebat, dia menyeringai padaku. Ini sangat memalukan. Malam itu aku berbaring di atas ranjang dan terhanyut dalam lamunan tentang Eden. Baiklah, aku tahu aku sudah bilang ke Emily aku tak menyukainya. Hanya saja, aku masih tak percaya kalau orang sepertinya bisa naksir dengan seseorang sepertiku. Penasaran, kuhabiskan sepanjang sore itu menguntit akun sosial media Eden. Aku tak akan bohong, dia memang sangat tampan. Ada banyak fotonya nonton pertandingan basket dengan adik laki-lakinya, berekspresi konyol dengan teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya di pantai. Ada juga beberapa fotonya dengan mantannya, dan kulihat mantannya berkomentar di postingannya baru-baru ini. Aku sungguh berharap aku cukup berani untuk memulai percakapan dengannya. Atau sekedar bertanya apa dia masih saling berkabar dengan mantannya. Tapi itu akan terasa janggal, ya kan? Tapi, coba tebak, aku benar-benar tak percaya. Keesokan paginya, wali kelasku masuk, dan yang di belakangnya adalah Sarah. Oh tidak, seharusnya ku dengarkan Emily perihal ini. Jadi apa ini artinya Eden akan kembali bersamanya? Seharian penuh Sarah menempel ke Eden. Jadi tak lama kemudian gosip mulai beredar di sekolah kalau pasangan impian itu kembali bersama. Tak hanya ini cukup buruk untuk dihadapi, tapi aku juga harus tahan dengan tatapan Emily yang menyeratkan sudah kubilang kan. Terserahlah, mereka berdua pacaran tak ada hubungannya denganku. Benar kan? Mereka bisa lakukan apa yang mereka mau dan aku hanya mau melanjutkan hidupku. Tapi, ya ampun, si Sarah ini perlu berhenti mengirim spam ke lini masa semua orang dengan semua foto lama saat dia dan Eden masih saling cinta. Belum lagi caption murahan dan lebay itu. Oke, kurasa hatiku sedikit terluka. Tapi, bagaimanapun,
Aku tahu tak seharusnya ku pedulikan mereka. Hanya saja segera jadi jelas kalau Sarah terganggu olehku. Setiap kali berpapasan denganku di koridor, dia melirikku dan mencibir. Hah? Kenapa bersikap begitu? Aku nyaris tak kenal cewek itu. Kemudian suatu kali aku sedang menuju ke kantin saat ada yang mendorongku dari belakang, membuatku jatuh tersungkur ke tanah. Kebingungan, dengan cepat kuraba kacamataku. Hah? Suara apa itu? Lalu tiba-tiba, ku dengar Emily berteriak. Lisa, kau baru saja menginjak kacamatamu. Oh, tidak. Sekarang bagaimana aku harus hidup tanpa kacamataku? Emily harus menuntunku kembali ke kelas. Dan selama sisa hari itu, aku hanya bisa mendengar pelajaran. Karena aku tak bisa melihat cukup baik untuk menulis catatan. Di akhir hari itu, aku merasa muak dan ingin pulang saja. Aku hendak minta tolong Emily mengantarku jalan pulang, supaya aku tak berakhir terlindas bus atau apa. Tapi belum sempat aku bertanya, dia berkemas secepat kilat, berpamitan lalu bergegas keluar dari sana. Hais, betapa pengertiannya bestiku tersayang ini. Hebat. Kurasa aku harus cari jalan pulang sendiri. Butuh waktu lama sekali buatku hanya untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas. Kemudian aku hampir menabrak seseorang. Tapi untungnya ada tangan yang menarikku. Kau tak apa? Ada suara yang tak asing. Eden? Ap- apa itu kau? Tanyaku. Ya, aku di sini. Dan aku tak akan biarkan kau mati dalam pengawasanku. Jadi aku akan mengantarmu jalan pulang. Dia meraih tanganku. Jantungku seolah salto. Dia lalu menuntunku ke toko kacamata terdekat supaya aku bisa beli yang baru. Setelahnya, dia masih bersikeras mengantarku pulang. Dan di perjalanan, kami ngobrol banyak. Terutamanya soal keluarga kami dan kecintaan kami pada film indie. Tetap saja, tak bisa tidak aku memikirkan Sarah dalam benakku. Aku hanya ingin menanyakan padanya tentang hubungan mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ya kan? Beberapa hari kemudian, selama ujian matematika berlangsung, aku merasa ada yang mengenai punggungku lalu terjatuh ke tanah. Jadi aku memungutnya. Tapi sebelum dapat kulihat itu apa, Pak Guru datang mendekat, mengambil dan membukanya. Ternyata itu jawaban ujian. Oh tidak, aku berusaha membela diri. Tapi beliau bilang aku akan dihukum dan tak boleh ikut ujian lagi. Apa? Aku tak boleh dapat F untuk ujian matematikaku. Itu akan merusak transkrip nilai dan riwayat aplikasi kuliahku. Aku menangis kepadanya kalau ini tak adil. Saat tiba-tiba, Eden berdiri dan berkata, Pak, itu lembar saya, bukan Lisa. Jadi, kami berdua akhirnya dikeluarkan dari ujian. Karena guru itu beranggapan karena saat ku ambil catatan itu, aku tetap saja sama bersalahnya. Aku tak mengira hari ini bisa makin buruk. Oh, aku sangat keliru. Selama jam istirahat, aku sedang menata bukuku di loker ketika Sarah mendatangiku. Hei, beraninya kamu biarkan Eden disalahkan akibat tindakanmu. Sebagai ketua kelas, kamu harusnya malu akan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Keseharianmu yang polos itu mungkin bisa membodohi Eden, tapi kau tak bisa membodohiku. Tunggu dan lihat saja, karena aku masih punya rencana yang lebih besar untukmu. Lebih besar? Rencana lain apa yang kau punya? Hah? Apa aku melewatkan sesuatu? Maksudku, berhentilah mengacaukan semua yang terjadi antara Eden dan aku. Kalau tidak lain kali aku tak akan diam saja. Ini soal apa? Kenapa Sarah menyalahkanku? Ya ampun, semua situasi ini tak masuk akal. Sepulang sekolah, Eden dan aku harus tinggal kelas selama 1 jam sebagai hukuman. Untungnya wali kelas kami tahu kalau tak satu pun dari kami berniat curang, karena kami berdua selalu jadi siswa teladan. Jadi, hukuman tadi hanyalah sebuah peringatan. Kemudian di perjalanan kami menuju kelas, aku bertanya padanya, aku tahu lembaran itu bukan milikmu, jadi kenapa kau menolongku? Itu, em, aku tahu itu juga bukan milikmu. Kulihat Sarah melemparkannya ke arahmu. Sarah? Ya, dia juga dalang yang membuat kacamatamu pecah. Dia mendorongku? Tapi kenapa? Itu, itu aku. Aku minta maaf. Dia lakukan itu karena dia tahu aku menyukaimu. Apa? Apa aku salah mendengarnya? Eden baru saja bilang kalau dia menyukai. Aku? Lisa, aku menyukaimu. Sudah sejak lama. Apa kau mau pergi denganku kapan-kapan?
Ada jeda yang canggung saat kuresapi kata-katanya. Dia sungguh menyukaiku. Oh wow, ini sungguh gila. Aku tersenyum lebar, lalu mengangguk padanya dan berseru. Ya, ya, aku suka itu. Jadi setelahnya kami mulai berpacaran. Tapi ini tak diterima dengan baik oleh Sarah. Suatu sore aku sedang jalan menyeberangi halaman sekolah saat Sarah muncul dan memberiku tatapan sinis yang mana ku acuhkan. Tiba-tiba dia mendorong bahuku, mencibir lalu pergi. Dengan cepat ku tegakkan diri lalu berteriak padanya. Hei Sarah, aku belum sempat berterima kasih padamu. Sarah langsung berbalik dan menatap dengan bingung. Kau tahu, karena membuat Eden dan aku jadi bersama dengan tulus. Aku berterima kasih, Mak Comblang kami. Lalu aku tersenyum dan pergi. Aku cukup yakin dia masih berdiri di sana menatapku dengan mata berapi-api. Tapi hei, kan dia yang mengerjaiku duluan. Oh itulah karma. Oh iya, aku cuma ingin kalian tahu bahwa jika kalian suka seseorang, maka jangan rendahkan dirimu sendiri. Jadilah percaya diri dan berani katakan ke mereka apapun yang kalian rasakan. Karena tak semua orang cukup beruntung punya mak comblang hebat seperti Sarah untuk membantu. Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar dan ini buruk, sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak, tidak, tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu ku beritahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku.
Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Kubuka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Ya, brengsek, kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya, tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang ku ingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus, tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya, ya, aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan. Terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. "Permisi?" Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. "Oh, bagus sekali." Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku. "Kau tak suka, tapi harus." Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini.
Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun. Tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian? Pernikahannya dibatalkan. Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, Mary,
Aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan? Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada." Semua ini terjadi karena adanya gelombang baru COVID-19. Pihak berwenang memberlakukan lockdown secara nasional yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 minggu. Lockdown akan dimulai pada tengah malam. Oh tidak, aku harus kembali ke asramaku. Lagi pula kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk membicarakan si brengsek ini. Aku buru-buru mengambil barang-barangku. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku akan kembali sebentar lagi. Stephen pergi untuk membukakan pintu, sementara aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Astaga, situasi pandemi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan aku sudah tidak berminat untuk mendengar kabar buruk lagi. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara siapapun yang berdiri di luar pintu. Hei, bisakah aku menetap di sini sebentar? Tentu, tapi segera selesaikan hidupmu, ya? Gabe? Gabe menoleh ke arahku. Matanya melebar ketika dia menyadari siapa aku dan dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Jadi kalian berdua saling kenal? Stephen memandang kami, bingung. Terjadi keheningan yang canggung di antara kami bertiga sebelum dia melanjutkan. Jadi, Janet, ini Gabe. Dia temanku dari tim hoki kampus. Gabe, ini Janet, teman baikku sewaktu SMA. Astaga, ini telah mencapai tingkat ketidaknyamanan yang baru. Gabe kemudian berdeham. Ahem. Jadi, di mana aku tidur, Stevie? Lalu dia langsung menuju kamar tidur yang ditunjuk Stephen sambil menguap. Mengatakan dia mau tidur dulu. Stephen tertawa dan menoleh ke arahku sambil berkata, dia selalu seperti itu. Kami cukup dekat saat kuliah. Dia kadang-kadang datang dan menginap. Aku tergagap. Stephen, itu orang yang baru saja kuceritakan padamu. Orang yang membuatku takut. Stephen menatapku heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sedang tidak mood untuk ini. Menurutku lebih baik aku pergi. Dan tepat ketika aku berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, sebuah panggilan telepon datang. Saat melihatku panik, saat menerima telepon, Stephen pasti merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya padaku begitu aku menutup telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Itu teman sekamarku. Dia baru saja memberitahuku bahwa ada kasus positif di asrama kami. Aku tidak bisa kembali sampai karantina selesai. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Semua barang-barangku ada di kamar asramaku, dan aku tidak bisa berkendara pulang ke kampung halamanku. Rasanya seperti 1 abad. Aku tidak akan bisa pergi kemanapun sebelum lockdown selesai. Dan menginap di beberapa hotel selama 2 minggu tentunya bukanlah pilihan yang cerdas. Janet, kamu bisa tinggal di sini. Stephen dengan lembut tersenyum padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku bisa menyiapkan sofa untukmu, jadi kamu tidak perlu tidur di kamarku. Oh, dia ingat aku punya sedikit klaustrofobia dan merasa tidak nyaman di kamar kecil. Aku hendak membalas, tapi dia menghentikanku. Lalu segera berjalan menuju sofa dan mulai menatanya kembali. Ini lucu, dan aku merasa tersentuh. Sepertinya aku tinggal di sini untuk karantina. Maksudku, ini akan baik-baik saja, tapi Gabe juga ada di sini. Dunia yang kecil, dan betapa canggungnya situasi yang aku alami. Tapi pilihan apa yang aku punya? Malam pertama, Stephen tinggal di ruang tamu bersamaku, dan kami banyak mengobrol. Apa kamu pernah berharap kita kembali ke masa SMA? Segalanya tampak lebih sederhana, ya kan? Kadang-kadang, itu membantu karena saat itu aku memiliki pacar yang paling manis. Apa kamu ingat saat kamu meminta tim pemandu sorak melakukan rutinitas khusus untuk ulang tahunku? Ini adalah hal paling lucu yang pernah dilakukan seseorang untukku. Stephen menyeringai. Baiklah, aku sudah mencobanya. Kita sangat bahagia saat itu. Lalu kuliah menghalanginya. Hei, tidak semuanya buruk. Kita masih berteman baik. Stephen balas tersenyum lembut. Benar sekali. Senang rasanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan bersama Stephen. Dia dulunya adalah pacar yang manis dan penuh perhatian. Dan dia tetaplah cowok yang seperti itu. Apapun yang terjadi, berada di dekatnya membuatku merasa aman. Kami terus ngobrol sampai subuh. Lalu tertidur.
Beberapa saat kemudian di pagi hari, aku terbangun karena suara pintu lemari es dibanting. Melalui mata kabur, aku mengetahui bahwa itu adalah Gabe. Dia memelototiku sebelum dia bergegas kembali ke kamarnya. Kenapa dia begitu membenciku? Lalu aku melihat dia meninggalkan pancake di atas meja. Oh, ini pasti untuk Steven. Jadi aku membawanya ke dia. Dia sedang memakannya saat Gabe muncul kembali. "Hey Gabe, terima kasih untuk pancake-nya." Gabe mendengus. "Ya." Lalu menatapku dengan pandangan kotor sebelum dia pergi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Gabe, tapi ini tidak mudah ketika aku terjebak di apartemen kecil bersamanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku atau mendengarkan musik. Ya, kami punya sejarah yang baru saja kuceritakan pada Steven sesaat sebelum Gabe membunyikan bel pintu. Kami berkencan selama sebulan. Semuanya baik-baik saja dan aku mulai sangat menyukainya. Dan wah, dia menghilang. Janet ghosting. Aku masih merasa sedih dan belum mau menghadapi semua ini. Apa alam semesta mengatur situasi karantina yang tidak nyata ini sehingga aku bisa mengatasi makhluk hantu ini? Lalu setelah itu, saat Steven sedang mandi, Gabe berjalan ke arahku dan memberikanku sebatang permen. Aku meletakkan bukuku dan mengambilnya darinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin bersikap kasar, lalu dia dengan canggung bertengger di tepi sofa dan berkata, ada apa denganmu dan Steven?" Hal ini membuatku jengkel, jadi aku berkata, "Itu bukan urusanmu." "Mungkin saja, aku sudah tahu ada sesuatu yang terjadi saat aku masuk." Lalu sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan, "Baik. Masuk akal kalau gadis sepertimu akan jatuh cinta pada playboy. Steven adalah cowok yang baik. Dia membiarkanmu tinggal di sini, ya kan? Jadi mungkin kamu harus berpikir 2 kali sebelum menjelek-jelekannya di masa depan." Gabe mengambil permen itu dariku, lalu berdiri. Pipinya menggembung karena marah, dan dia tampak seperti akan meledak. Saat itulah Steven muncul dan mencoba meredakan situasi. Dia mengajak Gabe keluar ruangan, tapi setelah itu, aku terlalu marah untuk membaca. Jadi aku duduk di sana sambil memikirkan banyak hal dan merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Makan malam itu sangat canggung. Kami semua duduk mengelilingi meja dalam keheningan yang mematikan dan Gabe serta aku menghindari kontak mata. Aku merasa tidak enak karena Steven terjebak di tengah situasi ini. Dia tidak pantas menerima ini. Saat aku sedang cuci piring, Gabe berkata kepada Steven, "Bisakah kamu memberi kami ruang? Aku perlu berbicara dengan Janet secara pribadi." Steven pergi ke kamar tidurnya, lalu Gabe menunggu sampai aku selesai, lalu mengajakku pergi ke balkon bersamanya. "Lihat Janet, kamu cerdas, cantik, dan sangat mandiri. Aku jatuh cinta padamu tepat pada kencan pertama." Iya, semoga berhasil membodohiku sekali lagi. Aku sudah melupakannya. Melihat aku tidak menganggapnya serius, Gabe melanjutkan, "Aku benar-benar serius. Itu sebabnya kamu benar-benar di luar jangkauanku. Aku terlalu pengecut untuk memberitahumu hal ini. Jadi aku memutuskan lebih baik menghilang saja dan membiarkanmu melupakanku." Apa? Apa dia serius? Aku tidak menyangka dia berpikiran seperti itu. Dia meminta maaf atas perbuatannya dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku memaafkannya. Oke, jadi mungkin Gabe tidak seburuk itu. Dia hanya merasa tidak aman. Ini menyebalkan karena kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah percakapan kami, rasa canggungku berkurang saat berada di dekat Gabe. Dia mulai melakukan hal-hal lucu untukku, seperti meninggalkan makanan ringan dengan catatan kecil yang berisi coretan-coretan lucu di bantalku, membawakanku jus, dan menunjukkan meme-meme lucu di ponselnya. Maksudku, ini tidak menggantikan apa yang dia lakukan. Tapi, kami dikurung di ruang kecil bersama-sama, jadi kesopanan tidak ada salahnya, bukan? Tapi kemudian Stephen mulai bersikap aneh. Setiap kali Gabe melakukan sesuatu yang baik, Steve akan mengomel, mendengus, dan pada beberapa kesempatan menggumamkan komentar kasar seperti, "Dari hantu menjadi penguntit. Bagus." Kenapa dia menjadi seperti ini? Hei, jangan bilang kalau dia cemburu pada Gabe. Hebat, melempar minyak ke api. Lalu pada suatu makan siang, Gabe membuatkan kami sup bawang Prancis. Saat dia memberikannya kepadaku, Stephen menggelengkan kepalanya dan tertawa berkata, "Itu bau. Ini adalah upaya yang buruk untuk membuat Janet terkesan. FYI, dia benci bawang." "Apa maksudmu? Aku tidak mencoba membuat siapapun terkesan." "Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap Janet, tapi kamu bukan tandingannya." Aku memperhatikan mereka dengan wajah datar, karena aku tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Lalu Stephen menoleh padaku.
dengan berani berkata, "Janet, banyak hal telah terjadi dan berubah. Tapi ada satu hal yang masih kokoh. Itulah perasaanku padamu. Jangan buang waktumu dengan anak ini." Wow, aku duduk di sana dengan bingung. Apa itu? Dan bukankah Steven terlalu jahat? Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya dan aku tidak menyukainya. "Stevie, apa ini? Kukira kita sahabat." "Ya, santai saja. Dengar, kita berdua menyukai Janet, jadi dia hanya perlu memutuskan siapa yang dia inginkan. Jadi, siapa pemenangnya?" OMG, ini persis seperti situasi Twilight Saga. Aku harus memilih antara dua pria yang sangat berbeda. Aku membencinya, baik situasi ini maupun seri itu. Dan sejujurnya, aku tidak menyukai sikap mereka yang tidak dewasa sekarang. Beraninya kalian berdua menciptakan seluruh dilema ini sendirian dan menempatkan aku di tengah-tengahnya. Aku tidak memilih kalian berdua, oke? Kalian berdua punya kesempatan bersamaku dan kalian berdua meninggalkanku. Aku ingin tetap berteman, tapi cuma itu saja. Aku bergegas pergi, berpikir ini akan menjadi akhir dari segalanya. Oh, betapa salahnya aku. Suatu kali aku sedang menonton film sendirian dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, mereka berdua sedang duduk di sofa, saling berdebat tentang siapa yang harus tinggal dan duduk bersamaku. Karena muak aku berteriak, "Maukah kalian berdua berhenti? Kamu meninggalkanku untuk kuliah, dan kamu atas rasa tidak amanmu sendiri. Dan salah satu dari kalian bertingkah seperti pria dewasa. Aku ingin pacar yang bisa kuandalkan, dan yang pasti tidak ada di antara kalian." Sejauh yang aku ketahui, perasaan romantis apapun yang aku miliki terhadap kalian berdua sudah berlalu dengan baik dan benar. Mereka berdua menatapku kaget dan keheningan yang canggung pun terjadi. Apakah itu agak kasar pada mereka? Meskipun begitu, mereka tetap perlu mengetahui perasaanku agar mereka menghentikan ilusi mereka sendiri dan berhenti bertengkar dengan sia-sia. Untungnya, karantina sudah hampir selesai, jadi setidaknya aku akan keluar dari apartemen yang menyesakan ini dalam 2 hari. Ya ampun. Itu adalah 2 hari terpanjang yang pernah ada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain dan suasananya sangat buruk. Ketika akhirnya berakhir, aku mengucapkan terima kasih dengan cepat dan bergegas menuju pintu. "Janet, kita masih berteman kan?" "Ya, kamu juga masih temanku ya?" Steven dan Gabe dengan tidak sabar menantikan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum pada mereka berdua lalu pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin ingin berteman dengan salah satu dari mereka lagi. 2 minggu terakhir ini sangat aneh dan kacau, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun lebih jauh. Jadi, untuk saat ini, aku hanya akan menikmati kelegaan karena bisa keluar dari skenario aneh terjebak dengan 2 mantan itu dulu, bukan? "Dadah, Tante." Aku melambai padanya. "Aku janji aku akan baik-baik saja di rumah sendiri." "Itu bagus. Aku akan segera pulang, Bi." Lalu dia pergi. "Itu adalah tanteku Anna. Aku tinggal bersamanya sementara orang tuaku bertamasya." Aku hendak berjalan kembali ke ruang keluarga saat bel pintu berbunyi. Jadi, dengan cepat aku lari ke pintu dan mengintip lewat lubang pintu. Itu ibuku. Cepat-cepat ku buka pintunya dan bergegas keluar untuk memeluknya erat. "Ibu, kenapa ibu kembali begitu cepat?" Ibu membelai rambutku dan dengan lembut berkata, "Oh sayangku, aku datang untuk menjemputmu. Bagaimana bisa aku meninggalkan putri kecilku sendiri? Sekarang cepatlah dan kemasi barang-barangmu." Aku memandang kebingungan. "Tapi, Tante Ana sedang di toko kelontong. Apa tidak sebaiknya kita menunggunya?" Ibu menggelengkan kepala. "Tidak sayang, aku sudah menelponnya." Jadi, kami dengan cepat mengemasi barang-barangku. Lalu ibu menuntunku keluar ke sebuah mobil yang agak tua. Benar-benar beda dari BMW kami biasanya. "Bu, di mana ayah? Ini bukan mobil kita?" Aku bertanya padanya. Ibu berlutut di depanku dan tersenyum berkata, "Ayah menunggu kita di pantai. Ini akan menyenangkan sekali." Aku melompat kegerangan. Yeay! Aku tidak sabar menunggu untuk bisa membangun istana pasir dan bermain air laut. Seru sekali. Di perjalanan, aku pasti tertidur. Karena saat ku buka mata, sudah gelap di luar sana. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Mana lautnya? Yang kulihat cuma rumah kecil di perkampungan asing. "Beatrice, ini rumah baru kita. Hanya ada kau dan aku mulai sekarang." Kata-kata ibu barusan langsung membangunkanku. "Ibu, kenapa? Bagaimana dengan ayah?" Aku terbata-bata. "Dengar,
Ibu minta maaf. Aku tak bisa jelaskan itu padamu saat ini. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Aku punya banyak sekali pertanyaan berkelibat di pikiranku. Tapi melihat wajah sedih ibu, aku tahu sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun penuh semangat dan penasaran dengan awal baru di sini. Kubuka gorden dan melihat sekelompok anak seumuranku bermain di seberang jalan. Jadi tanpa pikir panjang aku bergegas keluar untuk bergabung dengan mereka. Halo, aku Beat. Tiba-tiba ibuku keluar entah dari mana. Ada kepanikan di wajahnya saat dia berteriak. Sudah kubilang padamu tetap di dalam. Lalu menarikku kembali pulang. Semua orang melongo melihat kami, termasuk pria yang tinggal di seberang jalan. Itu sangat memalukan. Segera setelah pintu terbanting menutup, dengan nada serius ibu berkata, "Kita baru pindah di sini. Kau tak seharusnya berteman dengan orang asing secepat itu. Dan jangan bicara terlalu banyak tentang dirimu, oke?" Ibu tak pernah keberatan aku bermain dengan anak-anak lain sebelumnya. Jadi kenapa sekarang begitu? Ini tak masuk akal. Setelahnya, ia hanya memperbolehkanku keluar rumah untuk sekolah. Dan ia selalu mengawasiku. Jadi itulah kenapa aku tak bisa berteman sama sekali di sini. Aku sangat membencinya. Aku sangat kesepian. Satu hal yang baik tentangnya adalah dia tak punya banyak aturan rumah. Jadi aku bisa habiskan seharian nonton kartun sambil makan makanan cepat saji. Dan dia tak keberatan sama sekali. Ini hebat, karena sebelum pindah ke sini, ibu dan ayah tak pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini. Tapi akhirnya aku bosan dengan makanan cepat saji itu. Aku merasa jijik. Aku kangen spaghetti dengan saus kepiting spesial buatan ibu. Jadi aku memohon padanya untuk membuatkannya. Awalnya, ia menolak, mengatakan kalau ibu sangat sibuk. Jadi aku terus merengek sampai akhirnya ia setuju. Kemudian aku ke dapur untuk makan malam. Ruangan itu sangat kacau. Panci dan wajan di mana-mana. Ibu juga terlihat berantakan saat memberikanku sepiring spaghetti dan bakso. Bukan masakan andalannya. Ya, oke, ini kelihatannya enak kok. Jadi ku ambil segarpu penuh sementara ibu melihat. Air! Aku butuh air! Ya ampun, ini sangat asin. Dengan cepat mengganti piring pastaku dengan sekotak ayam goreng dan berkata, "Hari ini aku sibuk, jadi kurang fokus. Maaf sayang." Sikapnya yang canggung membuatku tertawa. "Tidak, tak apa kok Bu." Ibu kelihatannya sangat sibuk akhir-akhir ini karena ponselnya selalu berdering. Panggilan telepon itu bahkan ada saat larut malam saat aku tidur. Jadi dia selalu diam-diam keluar untuk mengangkatnya. Kurasa jadi ibu tunggal itu berat. Jadi aku berusaha untuk lebih pengertian. Dan begitulah waktu berlalu. Berada di dalam dan tak punya teman sudah jadi hal biasa bagiku. Tetap saja, aku sering duduk di jendela dan menatap iri ke arah anak-anak yang bermain di luar. Kemudian suatu kali aku sedang melakukannya. Ibu muncul dan bertanya apa aku ingin pergi ke taman hiburan terdekat. Wah, apa ada yang lebih baik dari ini? Aku melompat dan bertepuk tangan dengan penuh semangat lalu melingkarkan lenganku memeluknya. Jujur, tamannya cukup kecil dan semuanya terlihat agak usang. Tapi ini tak masalah karena ini hari terbaik yang pernah kujalani. Ibu biasanya tak pernah suka wahana atau permainan, tapi hari ini berbeda. Ia bahkan bersemangat saat ia melihat kios lempar kantung kacang. Dirobohkannya kaleng-kaleng dalam sekali lemparan dan menangkan untukku boneka kelinci besar. Aku tak pernah melihatnya bersenang-senang seperti ini sebelumnya. Ibuku sangat keren. Setelahnya, ibu meninggalkanku duduk di bangku taman lalu pergi mencari es krim. Tiba-tiba, kulihat ibu segera kembali tanpa es krim. Ibu menarik tanganku dan dengan nada mendesak berkata, "Kita harus pulang. Kita akan pindah." Jadi, kami mengemas barang-barang kami dan pergi dengan tergesa. Aku terus bertanya pada ibu apa yang terjadi. Tapi ia mengabaikan pertanyaanku. Selama perjalanan di mobil, ku dengar ia bergumam pada dirinya sendiri. "Kita akan pergi ke tempat baru. Semua akan menyenangkan. Petualangan baru. Ya, kali ini akan baik-baik saja." Aku mungkin masih muda, tapi aku tak bodoh. Aku tahu ia sembunyikan sesuatu. Tapi ia ibuku, dan aku tak mau membuatnya kesal dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi aku tetap diam dan akhirnya tertidur. Sekali lagi, aku terbangun di tempat asing dan menatap keluar jendela. Aku tak masalah dengan tempat ini sebagaimana halnya dengan yang sebelumnya. Aku tak ingin terikat dengan tempat itu karena aku tak tahu berapa lama sebelum ibu membuat kami pindah lagi. Tapi ada satu hal yang mengusikku. Di seberang jalan ada pria yang menatap lurus ke rumah baru kami. Dia terlihat identik dengan tetangga kami sebelumnya. Apa mungkin dia juga baru saja pindah ke sini? Sungguh kebetulan.
Aku menyebutkan pria itu ke ibu, tapi ibu bilang padaku tak mengenalnya. Lalu kemudian dengan tegas menyuruhku untuk jangan pernah berinteraksi dengannya. Di sekolah, aku adalah anak aneh yang tak bicara dengan siapapun. Semakin bertambah usiaku, makin buruk rasanya. Dan anak lain menertawakanku, dan kudengar mereka memanggilku aneh di belakangku. Aku merasa begitu kesepian dan depresi. Jadi di rumah aku sering hanya duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan berusaha berpura-pura petualangan yang kubaca terjadi padaku. Parahnya, ibu bersikap bahkan lebih aneh dari biasanya. Kapan hari saat aku sampai rumah dari sekolah, kudapati ia membuang makanan yang masih sangat baik dari kulkas. Beberapa bahkan masih baru. Aku bertanya kenapa ia melakukannya dan ia menjawab, "Itu sudah rusak, jadi kubuang." Kemudian ia mulai menggosok kulkasnya. Baunya tak mau hilang. Kenapa tak bisa hilang? Apa yang ia bicarakan? Semuanya tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kemudian aku menemukan bahwa ibu sering meninggalkan rumah larut malam dan tak kembali sehingga subuh. Aku tahu kalau kutanyakan ini padanya, ia tak akan mengatakan apapun. Jadi malam itu aku menyelinap dan membuntutinya. Ibu mengenakan pakaian hitam dengan topi dan syal besar menutupi wajahnya, meskipun di luar sana tidak begitu dingin. Kenapa menyamar? Kemudian, apa kalian percaya? Aku melihatnya pergi ke rumah tetangga dan memeluknya di terasnya. Aku melompat keluar dari kegelapan dan berteriak, "Ibu, apa yang terjadi? Kukira kita seharusnya tak bicara dengan pria ini." Ia menatapku kaget. Di saat itu, ibu menerima sebuah pesan. Dengan suara panik ia bicara padaku. "Beatrice, kita harus pergi, sekarang. Aku akan jelaskan semuanya nanti, aku janji." Tepat setelah itu, pria misterius itu melambai pada kami dan menyuruh kami masuk ke mobilnya. Lalu ia mengebut di sepanjang malam. Setelah kesadaranku kembali, aku menoleh ke ibu dan bertanya, "Kuharap ada penjelasan yang bagus." Sebenarnya kita berada dalam bahaya, sayang. Ini soal ayahmu. Ia seorang penipu. Aku baru mengetahui ini saat sedang bertamasya dengannya dan aku sudah lari darinya sejak itu." "Apa? Aku tak pernah mengira ayahku jadi orang lain. Ini tak masuk akal." Kemudian dengan sesegukan, ibu lanjut mengatakan kalau ayahku yang asli sebenarnya anggota organisasi rahasia. Tapi ia telah menghilang beberapa waktu dan sekarang organisasi itu mencari kami. Ia sering menerima pesan tak bernama dan telepon yang mengancamnya. Dia tak ingin aku bicara dengan orang asing kalau mereka adalah agen rahasia. Dan waktu itu, ibu membuang semua makanan karena ia telah menerima pesan ancaman akan meracuni makanan di rumah kami. Ia mengusap air matanya lalu berkata, "Ini adalah Joe. Kami kuliah di kampus yang sama dan dia sudah banyak membantu. Kami saling cinta, tapi aku tak berani memberitahumu karena aku takut kau tak akan mengerti." Aku memandang si Joe ini. Entahlah, ada yang tak beres dengannya. Tapi mungkin aku hanya parno. Maksudku, dia sudah membantu ibu, ya kan? Apa itu? Sejak aku tahu soal organisasi rahasia itu, aku sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul dan membawaku dan ibu pergi? Aku tahu ibu juga khawatir karena ia terlihat menjaga jarak. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik bagi kami berdua. Kemudian Natal pun tiba. Kali ini cukup spesial karena untuk pertama kalinya sejak kami bersembunyi, kami punya tamu. Ya, satu tamu, Joe. Kami bersulang untuk mengucap selamat Natal, tapi bukannya meletakkan gelas, ibu menenggaknya dalam sekali tegukan. "Ibu? Apa ibu minum malam ini?" Aku bertanya padanya tak percaya. "Tentu saja sayang, ini kan Natal. Biar ku beritahu kau, aku ini tak kalah dari pria kalau masalah minum." Hahaha. Aku menggigit bibirku sambil memikirkan ini. Ibu punya alergi alkohol dan paling banyak ia hanya menyesapnya sedikit saja. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Mungkin ayah bukanlah penipunya selama ini. Bisa jadi itu adalah ibu? Ia menikmati wahana roller coaster. Meskipun seingatku ibu takut ketinggian. Ia tak bisa masak. Ia sekarang cinta Joe, si pria asing, dan ia bisa menenggak alkohol tanpa jatuh sakit. Jika ini benar, maka siapa yang bisa kupercaya sekarang? Ada yang tak benar. Naluriku bisa merasakannya. Jadi hari berikutnya, diam-diam aku pergi ke kantor polisi, bukan ke sekolah seperti biasanya. Kemudian kutemukan sesuatu yang gila. Ternyata, orang tuaku yang asli sudah mencariku selama lebih dari 6 tahun. Ya Tuhan! Sementara ibu yang hidup denganku, siapa dia?
Aku berusaha tenang sementara menunggu polisi untuk menghubungi orang tuaku terlebih dahulu. Dan segera saat mereka sampai di sana, kami bertiga menangis. Itulah saat ibuku yang asli memberitahuku seluruh kebenarannya. Sebenarnya, ia punya saudara kembar bernama Linda. Tak ada yang tahu tentang Linda dikarenakan masalah hutangnya. Kakek mengusirnya dan melarangnya muncul lagi di hadapan siapapun dari keluarga kami. Tapi ibu tak bisa tidak mengakui kembarannya sendiri. Jadi diam-diam ibu memberinya uang. Kemudian suatu kali, Linda meminta terlalu banyak sampai ibu menolaknya. Tak disangka, ia datang dan menculikku untuk memaksa ibuku mengiriminya uang. Selama itu, ibuku terus mengirim uang padanya untuk memastikan kebutuhanku tercukupi. Tapi ibu belum memberi informasi tentang Linda ke polisi. Karena ibu masih ingin bicara terlebih dahulu padanya, supaya saudaranya tak akan terkena masalah. Wah, ini terlalu sulit untuk diterima. Setelahnya, ibu berlari ke ayah yang sedang menunggu untuk bicara dengan polisi. Ibu meraih tangan ayah dan memohon padanya agar memberi Tante Linda kesempatan. Seperti yang kalian tahu, aku kehilangan kesempatan menjalani masa kecil yang normal karena tanteku. Dan apa yang dilakukannya itu salah. Tapi ada bagian dari diriku yang selalu peduli padanya. Karena dia mengasuhku selama bertahun-tahun. Dan hatiku mendesakku untuk mengatakan, "Ayah, aku juga tak ingin menyerahkannya." Ayah melihatku dengan ragu. Tapi pada akhirnya, ia mengangguk setuju. Jadi, kami memutuskan untuk menanganinya sendiri tanpa campur tangan polisi. Kemudian hari berikutnya, sesuai rencana, aku di halaman depan dengan ibuku yang palsu. Saat kembarannya berjalan menuju rumah kami dan menemuinya. Setelah Tante Linda melewati rasa kagetnya di awal, ia mengakui semuanya padaku. Itu menyedihkan. Tapi sekarang aku lega semua sudah berlalu. Ibu melunasi semua hutang saudaranya dengan satu syarat, bahwa dia tak boleh sekalipun mendekatiku lagi. Sekarang aku kembali pulang dengan orang tuaku yang asli. Akan butuh penyesuaian diri karena aku sudah lupa bagaimana cara berteman. Dan pergi keluar sendirian membuatku gugup. Sepertinya kenangan petualangan dengan Tante Linda yang tak diundang itu mungkin akan menghantuiku selama beberapa waktu. Aku tahu aku harus berusaha dan melanjutkan hidup. Aku tak bisa kembalikan 6 tahun yang telah berlalu, tapi aku bisa lakukan yang terbaik dan merengkuh masa depan. Halo, Dana, apa kau sudah ada kabar dari Vicky? Dengan cemas aku bertanya. Vicky tak masuk sekolah, tapi dia juga tak ada di rumah. Dia membolos dan aku khawatir, terutama karena ini sudah lewat jam 10 malam. Tidak, ini sangat di luar karakternya. Martin, beritahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kuletakkan tanganku di muka. Kata rumit bahkan tak cukup untuk menjelaskan keadaan ini. Ini kisah yang panjang. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Itu terjadi jauh dahulu saat aku masih anak TK. Aku mengenal musuhku yang pertama, Vincent Green. Kami cuma tak pernah sepaham sejak awal. Di suatu hari biasa, baru saja ku selesaikan kota Legoku saat Vincent menyerbu seperti Godzilla dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan karena itu, perang di antara kami berlanjut, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyabotase semua yang kulakukan, dan sebaliknya. Suatu kali saat tiba giliranku bernyanyi di kelas musik, Vincent mengeluarkan suara kentut dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Supaya adil, di hari yang sama kutuangkan lem cair ke atas karya kolase seninya. Di lain waktu dia menempelkan catatan di punggungku bertuliskan, aku ngompol di kasur. Serius, aku jadi parno karena semua anak menertawai dan menunjuk padaku. Jadi sebagai balasannya aku letakkan boneka Teddy warna pink di ranselnya. Dan di kelas saat dia akan mengeluarkan kotak pensilnya, boneka Teddy terbang keluar dan jatuh ke tengah-tengah ruangan. Saat itu, Vincent sudah terlihat jadi magnet cewek. Kurasa mereka melihatnya sebagai cowok tampan. Tapi ayolah, semua cowok terlihat sama saja. Jadi aku mulai berkeliling memberitahu semua orang, Vincent cuma mau main dengan cewek-cewek. Jijik. 5 tahun kemudian perseteruan kami masih panas. Vincent itu hebat dalam belajar dan main baseball juga. Dia itu favoritnya guru olahraga. Dan aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi dikerumuni cewek bukan lagi sesuatu yang jijik. Itu seperti medali kehormatan. Aku berusaha keras untuk jadi lebih baik dari Vincent dalam segala hal. Aku juga salah satu murid berprestasi, aku ikut tim sepak bola. Dan juga ada cewek-cewek yang mengelilingiku. Tetap saja, itu belum cukup. Tidak sampai Vincent menerima kekalahannya. Tapi kemudian SMP dimulai dan coba tebak, Vincent tak ada di sana. Akhirnya, aku terbebas darinya. Sekarang aku bisa tetap berada di puncak, menggoda cewek-cewek dan jadi kapten basket tanpa ada dia yang berusaha menyabotaseku. Semua mata ada padaku dan itu luar biasa. Meskipun ada sebagian kecil dari diriku yang merindukan persaingan itu. Kemudian di hari lain, seperti hari biasanya di SMA, aku sedang berjalan melalui lorong dan melihat cewek-cewek sedang heboh akan sesuatu. Ada apa? Aku bertanya ke sahabatku Taylor saat aku sampai di lokerku.
Aku tak yakin. Mungkin cowok baru atau apa. Cewek-cewek menjerit di mana-mana. Perasaanku tak enak soal ini. Dan kemudian seperti halnya adegan drama Korea yang slow-mo. Cowok baru itu melenggang di lorong sambil tersenyum manis. Satu tangannya memegang tongkat bisbol, tangan lainnya menembak-nembak para cewek. Wajahku perlahan memanas. Mataku melotot ke cowok baru itu. Iya, itu Vincent. Dia berlalu melewatiku, mencibir dan mengedipkan mata. Dasar brengsek. Jelas itu merupakan deklarasi perang. Beberapa hari setelahnya, kulihat Vincent di mana-mana, mendaftar jadi ketua kelas, berkompetisi untuk posisi kapten tim basket, dan menggoda kurang lebih setiap cewek di sekolah. Dia seperti ruam yang tak kunjung hilang. Yang memperburuk, nilai-nilainya dari sekolah sebelumnya entah bagaimana dipublikasikan online, yang membuat semua orang jadi mabuk kepayang. Vincent Green, kau tunggu saja. Namun dia mungkin harus menunggu selamanya, karena aku sudah siap menghentikan niat kompetisiku saat aku bertemu Vicky. Waktu makan siang, aku makan dengan Tyler di taman sekolah. Saat Dana, pacar Tyler, datang. Di belakangnya adalah seorang malaikat. Aku terpesona, mulutku terbuka lebar, dan sandwich yang kumakan setengah jatuh dari tanganku. Dana berkata, Hai boys, ini Vicky sahabatku. Dia dulu tetanggaku sampai keluarganya pindah. Tapi dia baru pindah lagi ke sini. Vicky tersenyum ramah pada kami berdua. Tentu saja aku ambil kesempatan itu dan berteman dengannya saat itu juga. Tak lama, Vicky dan aku mulai sering bareng. Saat aku dengannya rasanya semua orang membisu. Dia bagai secercah sinar dalam kegelapan. Dia sempurna untukku, pintar, cantik, istimewa. Dan dia satu-satunya cewek di sekolah yang tak tergetar berada di dekat Vincent. Sebenarnya, dia tak pernah menyebutnya sekalipun. Aku mengundangnya ke rumahku dan orang tuaku sangat menyukainya. Mereka memintanya untuk ikut makan malam. Setelahnya, Vicky menyarankan nonton film. Waktu terus berlalu dan tak lama waktu menunjukkan pukul 10 malam dan dia harus pergi. Biar ku antar kau pulang. Aku memaksa. Tapi dia memberitahuku kalau kakaknya sudah dalam perjalanan. Jadi aku mengajaknya ke ruang tamu untuk menunggu. Bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya dan mendapati Vincent berdiri di sana. Kami berdua terpaku dan saling menatap tajam. Apa yang dia lakukan di sini? Itulah saat Vicky berjalan keluar dan berkata padanya, Ayo. Kemudian berbalik padaku dan mencium pipiku. Manis sekali. Tapi aku tak bisa memikirkan tentang ini sekarang. Kenapa musuh bebuyutanku ada di depan pintuku? Vincent mendengus. Vicky, ada apa di sini? Aku juga menggeram. Ya, Vicky, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun kami saling menatap tajam satu sama lain, dia hanya mengangkat bahu. Oh, Vincent, ini cowokku Martin. Martin, ini Vincent, kakakku. Kakak? Pacarku yang luar biasa dan sempurna adalah adik Vincent Green? Tidak. Kau memacari pecundang ini? Vincent menunjuk dengan jari yang gemetaran ke arahku. Kau sungguh adik dari si brengsek ini? Aku semakin gemetaran, sementara Vicky sepertinya tak terganggu sambil berjalan menuju ke mobil. Vincent langsung menggeram padaku. Jauhi adikku. Sebelum dengan cepat dia mengejarnya. Aku berdiri terdiam di sana. Dengan ekspresi ngeri di wajahku, aku mungkin mirip dengan monster gargoyle. Tak mungkin. Bagaimana bisa cewek luar biasa seperti Vicky berhubungan darah dengan si brengsek itu? Keesokan harinya, Vicky mengirimiku pesan untuk menemuinya di sebuah kafe. Kita perlu bicara. Tak ada pria manapun yang ingin mendengar kata-kata itu. Sungguh pertanda buruk. Tapi kami seharusnya pergi kencan bareng dengan Tyler dan Dana malam ini, ya kan? Aku masuk ke kafe itu melihat Vicky duduk di sana, terlihat cemberut dengan tangan dilipat. Oh tidak, ini tak terlihat bagus. Sebelum aku sempat duduk, dia berseru. Martin, kenapa kau tak pernah cerita padaku tentang musuh bebuyutanmu? Apa kau tahu seberapa dahsyat pertengkaranku dengan Vincent semalam? Aku duduk di sana melongo. Kenyataannya, sejak ketemu Vicky, aku tak lagi peduli soal Vincent ataupun perang kami. Aku hanya ingin fokus ke Vicky. Dia membuatku merasa begitu bahagia. Kujelaskan ini padanya, dan dia menjawab. Vincent masih membencimu. Dia melarangku menemuimu lagi. Tentu saja aku tak mendengarnya, tapi aku ingin kalian berdua menyelesaikan pertikaian bodoh ini. Tak ada yang perlu diselesaikan. Dia yang memulai ini dulu saat kami masih kanak-kanak. Cowok ini brengsek kelas kakap. Aku mulai emosi. Vicky menghela napas. Maksudku kalian berdua perlu bicara. Sedangkan aku takkan biarkan Vincent mendikteku siapa yang boleh dan tak boleh kutemui. Aku sangat marah dengan cowok ini. Aku menolak untuk memahami kata-kata Vicky. Berulang kali kukatakan padanya kalau aku tak mau menyelesaikan apapun dengan Vincent. Lalu situasi makin buruk. Bodohnya aku. Kemudian aku berseru. Pilih dia atau aku? Jadi siapa yang kau pilih? Vicky dengan marah berdiri berteriak. Beraninya kau menyuruhku berpihak? Aku cinta padamu, tapi itu kakakku. Kemudian dia bergegas pergi. Apa dia baru saja mengatakan dia mencintaiku? Ya ampun, apa yang baru saja kuperbuat? Yang mengejutkan, kencan bareng itu tetap berlangsung. Kami berempat berada di restoran Itali, tapi Vicky tak berkata sepatah kata pun. Ini canggung sekali.
Saat Vicky ke toilet, Dana memberiku saran. Kau harus dengarkan Vicky, pergi dan berdamailah dengan Vincent. Lalu yang membuatku kesal, Tyler juga setuju dengan Dana. Aku mengajukannya dan minta Dana untuk mengantar Vicky pulang. Kemudian kami terlibat pertengkaran hebat di telepon. Aku tak paham kenapa dia terus menyuruhku berdamai dengan idiot itu. Hanya karena dia tak ingin berada di antara dua lawan, dengan marah aku berkata, "Aku benci kakakmu. Jadi tak mungkin aku akan berdamai. Kalau kau mencintaiku, kau akan berada di pihakku." Vicky berteriak. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan dan tak satu pun dari kalian peduli akan perasaanku. Lalu dia menutup telepon. Jadi, begitulah ceritanya. Sekarang, ini memberi kalian gambaran terbaru, dan aku sama sekali tak punya petunjuk di mana pacarku sekarang. Aku harus menemukannya, dan jika itu berarti mengesampingkan perselisihanku dengan Vincent, maka biarlah. Jadi, aku menelpon semua orang untuk ke taman termasuk dia. Apa yang kalian berdua lakukan ke Vicky jelas salah. Tyler angkat bicara. Terjebak di tengah-tengah kakak dan pacarnya itu menyebalkan. Tak satu pun dari kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaannya. Dana melanjutkan. Vicky sangat menyayangi kalian berdua, jangan membuatnya memilih. Kalian berdua harus bicara. Kemudian mereka berdua berdiri dan meninggalkan kami di sana. Aku dan Vincent dalam keheningan yang janggal untuk beberapa saat. Akhirnya, dia berdehem. Aku harus mengakui aku selama ini iri padamu. Semua cewek mengidolakanmu, kau pandai dan hebat dalam olahraga. Vicky yang jatuh hati padamu bukti kalau kau akhirnya mengalahkanku. Itulah kenapa aku sangat marah. Aku memandangnya dengan mata terbelalak. Itu persis apa yang kupikir tentang Vincent. Aku selalu merasa seperti nomor 2 darinya, selalu. Aku memberitahunya ini, lalu kami berdua menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Kemudian aku berkata, "Ya ampun, betapa kita ini sepasang pecundang yang tak percaya diri." Vincent menjawab, "Ya, kita ini cukup bodoh untuk sepasang cowok pintar." Gencatan senjata? Dia julurkan tangannya dan aku menjabatnya. Kami menyadari bahwa tak ada perhatian yang bisa sebanding dengan cinta yang kami dapat dari gadis kami, Vicky. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. "Ah, aku tahu di mana Vicky," kataku. "Ayo kita pergi, Paman Vini." Aku dan Vincent memanggil Terrell dan Dana. Lalu kami pergi ke 24 Hours Cafe, di mana Vicky biasa mengajakku. Di sana aku menemukannya, tertidur di sofa di lantai 2. Dengan lembut aku menggoyangkannya dan berkata, "Bangun putri tidur, kau membuat kami semua ketakutan." Saat dia melihat kalau Vincent juga di sana, dan kami saling tak bertengkar, Vicky tersenyum lebar. Setelahnya kami semua duduk dan ngobrol sambil minum coklat panas dan cookies. Akhirnya perang abadi antara dua pesaing telah berakhir. Aku tak lagi punya musuh, sebaliknya aku punya teman dekat. Terkadang lucu sekali bagaimana sesuatu hal bisa berubah. Sekarang aku jadi bagian dari grup 5 orang yang luar biasa, terutama pacarku. Apalagi yang bisa kuminta? Hidup ini indah. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah Julia untuk belajar. Ketika entah dari mana, aku menemukan diriku jatuh ke tanah. Aku sangat kaget. Aku bahkan tidak melihat bola yang mengenaiku. Atau fakta bahwa ada seorang cowok tampan yang bergegas untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Dia membantuku berdiri dan meminta maaf. Lalu dia mengeluarkan plester luka dari tasnya. Ya ampun, siapa dia? Tanganku lecet cukup parah. Tapi aku hampir tidak keberatan karena sekarang aku berhadapan dengan seorang cowok tampan. Faktanya aku begitu sibuk menatapnya dan tersipu malu sehingga aku bahkan tidak menyadari Julia berjalan ke arah kami. Apa yang kalian berdua lakukan?" Ternyata cowok imut itu Callum, pacar Julia. Julia, tentu saja. Setiap hal yang menyenangkan selalu menjadi miliknya. Ngomong-ngomong, aku Jenny, dan cewek yang beruntung itu adalah Julia. Dia putri orang terkaya di kota, Pak Walsh. Kami seharusnya berteman, tapi sejujurnya kami tidak memiliki kesamaan. Maksudku, keluargaku cukup miskin. Tapi itu bukan salah kami. Ayahku meninggal secara menyedihkan. Jadi hanya aku dan ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Julia, sebaliknya, lahir bergelimang harta. Tapi takdir masih mempertemukan kami. Aku tahu ini agak salah, tapi malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan Callum. Dia sekarang justru memberiku motivasi untuk sesi belajar berikutnya dengan Julia yang suka memerintah. Karena mungkin dia akan ada di sana lagi. Aku bahkan merias wajah dan melewatkan perjalanan ke rumahnya keesokan harinya. Tapi, ya, semua itu sia-sia karena Callum tidak terlihat. Sebaliknya, aku harus duduk dengan mendengarkan Julia terus-terusan bercerita tentang perjalanannya ke Paris. Aku berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya aku selalu bermimpi mengunjungi kota cahaya dan menatap menara Eiffel sejak menonton film Emily in Paris. Bermimpilah, Jenny. Bagaimanapun Julia tak henti-hentinya. Dia senang membuatku terlihat seperti orang bodoh dan bahkan berkata, kasihan Jenny. Mungkin suatu hari kamu bisa pergi ke Paris. Namun sampai saat itu tiba, kamu bisa lihat fotoku aja. Sejujurnya kenapa dia begitu kejam padaku? Tahun lalu saat ulang tahunku, dia bahkan menunjukkan kepadaku majalah mode dan menanyakan gaun mana yang paling kusuka. Kupikir dia mau membelikan hadiah untukku, tapi dia malah muncul di pestaku dengan pakaian yang persis seperti yang kutunjukkan.
Aku tidak percaya. Dia hanya mengedipkan mata ke arahku dan tertawa, dan aku benar-benar ingin berteriak padanya. Bagaimanapun, setelah melihat sekitar 1 miliar foto Paris, Pak Walsh muncul. Dia tampak senang melihat kami duduk berdekatan dan belajar bersama. Andai saja dia tahu yang sebenarnya. Tapi aku harus berpura-pura bersenang-senang dengan Julia dan membantunya belajar setidaknya demi dia. Pak Walsh adalah teman baik keluarga kami, dan sejak ayahku meninggal, dia selalu menjagaku dan bahkan membayar biaya sekolahku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tapi apa kalian tahu? Aku sebenarnya mulai bersemangat untuk pergi ke rumah Julia sekarang, karena pikiran untuk bertemu Callum lagi membuatku berdebar-debar. Aku bahkan sampai potong rambut, tapi dia tak pernah ada di sana, dan aku selalu pergi dengan perasaan kecewa. Lalu suatu saat pulang sekolah, hujan monyet mulai turun, dan aku harus lari ke sana. Lalu aku tiba-tiba merasakan payung menutupi kepalaku. Coba tebak, Callum yang datang menyelamatkan. Momen itu seperti sesuatu yang keluar dari film romantis. Dia bahkan menawariku tumpangan pulang. Jantungku berdegup kencang hingga aku takut dia mendengarnya. Aku hanya duduk diam sambil meneteskan air hujan ke seluruh mobilnya yang bersih. Aku bahkan memergokinya melihat ke arahku beberapa kali. Dan hatiku terasa seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Dia berhenti di rumahku, jadi aku hendak keluar ketika dia menyentuh lenganku dan berkata, "Boleh aku minta nomor teleponmu?" Aku bingung, maksudku bukankah dia pacar Julia? Dia kemudian menjelaskan bahwa dia cuma disewa untuk menjadi pacar palsunya sehingga semua cowok gadis tidak akan mendekatinya. Wah, aku tidak percaya. Dia memintaku merahasiakannya karena Julia akan menghabisi kami berdua jika cerita ini tersebar. Oke, semuanya masuk akal sekarang. Jadi itu sebabnya dia tidak pernah datang ke rumahnya. Aku merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari berikutnya, Callum dan aku banyak mengobrol di telepon dan akhirnya dia mengajakku kencan. Kami pergi ke pasar malam dan dia langsung memegang tanganku. Itu membuatku merasa istimewa dan aku tidak pernah ingin dia melepaskannya. Kami sedang bersenang-senang, lalu sebuah suara familiar terdengar di udara. Baiklah, baiklah. Bukankah itu sahabatku, Jenny? Rasa takut menjalar ke sekujur tubuhku. Kami berbalik dan di sana ada Julia dan geng perempuannya berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Kel menjatuhkan tanganku dan bergegas ke sisi Julia. Itu semua karena dia, sayang. Kamu harus melihat pesan yang dia kirim. Dia telah merayuku selama berminggu-minggu. Menyedihkan sekali. Wow, serius? Sedetik yang lalu dia hendak membungkuk untuk mencium. Dan sekarang menjelek-jelekanku? Bagaimana dia bisa bermuka dua? Aku mencoba menjelaskan kepada Julia, tapi dia tidak mau mendengar. Dia baru saja menyebutku pengkhianat di depan semua orang dan menyuruh semua temannya untuk mengurung pacar mereka kalau-kalau aku mencoba lagi dengan salah satu pacar mereka. Aku sangat terpukul. Semua orang menatapku dan menilaiku. Andai saja aku bisa menghilang ke udara sekarang. Dan saat aku memikirkan kemana aku bisa melarikan diri, seorang cowok tampan muncul, meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Itu Stephen, cowok yang tinggal di seberang rumahku. Aku tidak mengerti kenapa dia membantuku, tapi aku sangat bersyukur dia melakukannya. Dia mengantarku pulang dan mencoba menghiburku dengan mengatakan betapa ibunya sangat menyukai toko roti kami, dan bahwa kue wortel yang dibuat ibuku adalah favorit ibunya. Hal itu membuatku tersenyum, mengingat kembali semua saat-saat bahagia di toko roti keluarga kami. Ketika ayahku meninggal, kami harus menjualnya untuk melunasi sejumlah hutang dan hidup menjadi sangat sulit. Untungnya Pak Walsh membantu. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi dengan Julia, aku tidak yakin mampu menghadapinya. Keesokan harinya di sekolah, semua orang menatapku. Aku bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk duduk saat makan siang. Apa yang telah kulakukan? Aku telah merusak segalanya. Dan kemudian menjadi lebih buruk, ponselku berbunyi. Itu adalah Pak Walsh. Dia mengatakan dia sangat kecewa padaku dan aku tidak perlu lagi datang dan mengajari putrinya. Aku ingin menangis dan pada saat yang sama aku merasa sangat lega. Tapi kemudian aku terus membaca dan dia berkata, "Maaf tapi aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Aku akan terus mensubsidi biaya SMA-mu, tapi kamu harus memikirkan sesuatu untuk kuliah. Semoga beruntung." Hatiku hancur. Aku tidak hanya dijauhi oleh semua orang di sekolah dan ditikam dari belakang oleh Callum. Tapi kini pintu perguruan tinggi juga dibanting tertutup di hadapanku. Apa yang akan aku lakukan? Hidupku sudah berakhir. Aku merasa sangat mual. Aku langsung keluar dari kantin dan pulang ke rumah. Aku tidak berani pergi ke sekolah selama beberapa hari berikutnya. Aku depresi. Dan ketika aku sudah putus asa, ada ketukan di pintu rumahku. Itu Callum. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia menyesal atas apa yang terjadi dan dia sangat merindukanku. Lalu dia bertanya apakah aku tertarik menjadi pacar rahasianya. Apa-apaan ini? Aku sangat marah hingga ingin membanting pintu di depan wajahnya. Tapi dia cukup cepat menangkap tanganku sehingga membuatku terkejut. Tepat pada saat itu Stephen kebetulan lewat. Melihatku berdiri di sana bersama Callum, wajahnya berubah dan dia segera pergi.
Oh tidak, aku pasti tidak bisa lagi membiarkan dia salah paham tentangku. Dialah satu-satunya temanku yang tersisa. Aku menarik lenganku dari Callum dan mengejar Stephen. Aku akhirnya menyusulnya dan mengungkapkan perasaanku seolah-olah seluruh dunia menentangku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyuruhku untuk tenang, lalu kami duduk di taman sambil membiarkanku menceritakan semuanya padanya. Saat aku selesai berbicara, aku hampir menangis. Lalu dia berkata, "Dengarkan Jenny, kamu lebih baik dari ini. Jangan menurunkan levelmu agar cocok dengan orang-orang di sekolahmu. Orang baik akan melihatmu apa adanya. Kamu kuat dan kamu bisa melewati apapun. Aku tahu kamu bisa." Dia benar, aku lebih baik dari ini. Aku tidak perlu terpuruk seperti Julia dan teman-temannya. Dan tentu saja aku tidak perlu bergantung pada uang Pak Walsh. Aku akan memikirkan hal ini sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Jadi aku melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi. Menghasilkan uang sendiri terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba aku merasa bebas. Dan aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Namun suatu hari saat aku sedang bekerja, Julia dan kelompoknya datang. Mereka masih belum melupakan apa yang terjadi dan di depan semua orang mereka mengungkit perbuatanku yang telah mempermalukanku dan mereka bahkan merekamnya dan aku tak bisa berhenti gemetar. Ini keterlaluan. Saat itulah aku melemparkan secangkir kopi ke seluruh tubuh Julia dan lari dari sana. Julia berteriak dan mengatakan dia akan memberitahu ibuku semua yang telah kulakukan. Tanpa ragu, Julia benar-benar melakukannya. Dia bahkan mengirimi ibu fotoku dan Callum di pameran. Dan ya, ibuku tidak menerimanya dengan baik. Aku bergegas pulang untuk mencoba menjelaskan setelah ibu membentakku melalui telepon. Tapi ibu tidak ada. Aku menelpon-teleponnya dan seorang pria menjawab. Dia bilang ibuku dirawat di rumah sakit setelah dia pingsan. Ya Tuhan, Tuhan yang baik. Aku segera pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa dia pingsan karena syok, tapi untungnya dia baik-baik saja. Dia harus tinggal sepanjang hari untuk diawasi. Jadi aku pergi untuk membelikan kami berdua secangkir kopi. Saat itulah aku melihatnya. Callum. Dia berada di bangsal sebelah, duduk bersama seorang cewek. Aku hampir menjatuhkan kopinya karena terkejut. Mereka terlihat dekat. Aku menunggu sampai dia pergi, lalu aku bertanya pada cewek itu apakah Callum adalah pacarnya. Nah, ternyata mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Jadi dia selingkuh 3 kali lipat. Cewek ini pantas tahu kebenarannya. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya padanya. Dia sangat kesal. Kami memutuskan untuk mendapatkan kembali milik kami sendiri. Jadi cewek itu menelpon Callum dan memintanya untuk kembali. Begitu dia tiba, kami mengkonfrontasinya dan mendapatkan kebenaran untuk selamanya. Dia tidak pernah menjadi pacar Julia yang sebenarnya. Sebenarnya inilah bagian yang mengejutkan. Dia disewa oleh Julia untuk berpura-pura berkencan denganku dan menghancurkan hidupku. Rupanya dia iri dengan banyak perhatian yang diberikan ayahnya kepadaku sejak ayahku meninggal. Dan ayahnya terus-menerus membandingkannya denganku. Dia terus meminta maaf kepada pacarnya, mengatakan betapa dia mencintainya, dan bahwa dia hanya setuju untuk membantu Julia agar dia bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu membayar tagihan medisnya. Aku tercengang. Callum sangat menyesal dan mengatakan dia akan meluruskan segalanya. Dia mempostingnya di forum sekolah untuk membersihkan namaku dan agar semua orang melihat kebenaran buruk tentang Julia. Dan tentu saja ketika Pak Walsh melihatnya, dia menyuruhnya datang dan meminta maaf kepadaku. Dia sendiri juga minta maaf dan menawarkan untuk membayar biaya kuliahku lagi. Apa menurutmu aku menerima tawarannya? Tentu saja tidak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri sekarang dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi bagaimana aku mampu membiayai kuliah? Pastinya tidak dengan gaji kedai kopiku kan? Nah, setelah lulus SMA, aku sadar betapa rindunya aku pada toko roti. Disitulah aku benar-benar merasa bahagia. Jadi aku memutuskan untuk belajar menjadi pastry chef. Dan sekarang aku dan ibu telah membuka toko roti baru. Aku belum pernah sebahagia ini dan ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Oh, sebenarnya ini dia. Hai Stephen, aku sudah menjadi favorit ibumu. Ayo beri dia kejutan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat Stephen mengambil kue wortel, mencium pipiku dan kami menuju mobilnya. Hidupku jauh lebih sederhana dan manis. Aku menyukainya. Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica.
Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku, tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, adik Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, aku kupegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jake. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku.
Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan. Harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, tolong tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan? Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. Kau dipecat. Aku berteriak padanya, kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku. Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. Oh, itu ibuku, Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya. Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya.
Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias.